Fokus sama menciptakan value atau manfaat. Setelah itu, udah prinsipnya adalah siapa yang bermanfaat lebih, dia berhak menerima lebih. Open mind and action. Nah, setelah perasaannya, ketahui pemikiran dan prinsip-prinsip hidupnya. Prinsip-prinsip hidup di bidang yang kamu pengen ketahui tadi. Kalian juga kesini-sini jadi ngerti kan prinsip hidup saya tentang prinsip kaya itu seperti apa. Aku nggak tergiur dengan orang pamer kekayaan kan. Kalian juga sedikit banyak jadi nggak pusing dengan lihat orang lain lebih sukses kan. Lebih ya santai aja. Nggak kayak gitu kaya itu. Kaya itu gini. Berarti aku udah kaya. Berarti aku bentar lagi kaya. Itu kebayang. Bukan pengen-pengen ikut-ikutan doang gitu. Karena kamu tahu prinsip, tahu pemikirannya. Nah ini mindset nih di sini. Kalau tadi kan emosional. Ini udah mulai mindset. Prinsip-prinsip yang ada di kepalanya tuh. Misal prinsip apa ya? Kayak jangan ngejar duitnya. Kalau orang Cina bilang duit itu kakinya 4, kalian kakinya cuma 2, pasti kalah. Kalau pengen banyak duitnya, bikinlah diri kalian dikejar duit. Udah pasti kesalip kan? Udah pasti dapet. Udah pasti dapetin kamu duit itu. Duit itu kayak malaikat maut teman-teman. Kalau kalian cukup bernilai untuk dia kejar, duit pasti menemukan Anda. Nangkep gak? Nangkep gak? Ah gitu lah. Malaikat maut kan juga gitu kan. Udah jatahnya ketemu kan kamu dimanapun ya. Mau kemana? Mau kemana? Wes ketemu kan. Duit juga sama teman. Kalau kamu cukup bernilai untuk dikejar duit, kemanapun kamu bersembunyi, duit akan menemukanmu. Itu prinsip juga itu. Berarti fokus sama menciptakan value atau manfaat. Setelah itu, udah prinsipnya adalah siapa yang bermanfaat lebih, dia berhak menerima lebih. Udah itu bolak-balik aku ngomong. Nah itu prinsip-prinsip hidup. Dan banyak banget. Aku cuma nyontohin 1-2 ini ya. Setelah kamu tahu emosinya dan mindsetnya, lalu kesini ketahui langkah detailnya. Ini baru masuk ke skill set. Jadi skill itu emang belakangan teman-teman. Yang bikin kita sukses itu susah, itu karena kita terlalu fokus sama ini. Hal yang gak fundamental. Skill itu adalah topping. Dia itu atap doang, bukan pondasi. Kalau kita punya bangunan tanpa pondasi, ya tetap gampang rubuh teman-teman. Bisa jadi bisa gempa dikit rubuh gitu ya. Jangankan gempa dikit, sebelah nyalain petasan juga rubuh gitu. Jadi baru detailnya itu baru ke langkah keberapa ini? Listing, pengetahuan, keilmuan, skill yang pengen kita raih atau kesuksesan, capaian yang kita raih. Temukan orang yang udah mencapainya. Belajar ilmu bergaul biar bisa bergaul sama orang yang tadi, yang kita temukan tadi. Setelah itu cari atau ketahui perasaannya, ketahui pemikiran dan prinsip-prinsip hidupnya, dan baru tuh yang level ke-6 baru pelajari detail langkah-langkahnya. Dan itu pun detail. Udahlah kita tuh belajar tuh lompat, nggak detail. Jadi ada banyak yang kelewat, nggak detail pula. Ya gimana suksesnya? Ahli itu disebut ahli karena dia paham sampai detail-detail. Aku ngajar kurang detail nggak? Sampai dibikinin skrip-skrip segala. Nah setelah itu kerjakan apa? Action, control, and report. Kerjakan, dikontrol, dicek, dievaluasi, di-report, dilaporkan. Cari orang yang bisa dikasih laporan. Ini udah bener belum? Ini udah bener belum? Kalau belum bener, cek lagi. Perasaannya belum sama kayaknya perasaannya. Oh, mindsetnya belum sama nih kayaknya. Oh, detail kerjaannya yang belum sama nih kayaknya. Jadi bolak-balik ke situ. Emosionalnya, pemikirannya, sama kitanya. Apa? Kinestetiknya, tubuhnya, ngerjainnya sesuatu. Kan komponen hidup kita kan itu ya. Sanubari nih, akal sehat sama jasmani kan. Nah, ini harus sinkron. Iman juga sama. Iman kan disebut iman kan karena pikiran, perkataan, perbuatan sama gitu. Perkataan itu kan dari pikiran dan perasaan kita, hati kita. Perbuatannya sama. Bilang beriman ya beriman beneran. Sama, ini juga sama. Dicek bolak-balik. Bolak-balik. Nggak bisa nggak itu. Kalau gagal sekali, ketahuilah. Karena memang percobaan pertama itu kemungkinan gagalnya nyaris 100%. Jadi kalau berharap sukses di percobaan pertama, ya rada frustasi. Ada frustasi pasti. Tapi banyak orang itu nggak mau action gara-gara takut gagal. Kepastian padahal kan gagal itu pasti, sukses itu resiko. Karena belum tentu, tapi gagal itu pasti. Berarti gagal itu sebenarnya bukan resiko. Walaupun ya secara harfiah ya kita lebih sering bilang resiko gagal. Karena kenapa disebut resiko? Karena kita tidak menginginkannya, tapi kemungkinan terjadi kan gitu.
Padahal yang disebut resiko itu karena kemungkinan terjadi. Bukan karena kita tidak ingin. Makanya sah-sah aja kalau resiko sukses itu, kalau sukses dibilang resiko itu boleh nggak? Boleh, karena titik tekannya ada pada kemungkinan. Sedangkan gagal itu kepastian. Jadi gagal di awal-awal itu udah kayak hal pasti, coy. Itu udah sunatullahnya gitu setauku ya. Karena Allah juga bilang, tidaklah manusia dibiarkan berkata beriman sebelum dia dikasih ujian. Ujian ini salah satunya gagal itu. Dan iman itu banyak kan. Kamu yakin, aku yakin usahaku pasti sukses. Iman bukan? Itu iman. Tidaklah orang dibiarkan berkata beriman kecuali dia diberi ujian. Ya pasti diuji. Sok, jajal aja, tak kasih gagal dulu dah gitu. Akhirnya kita mengejawantakan iman itu apa enggak? Menyerah apa enggak gitu. Kalau emang beneran beriman kan berarti kan akan terus kan. Terus, wah aku kan percaya bakal sukses. Gagal, oke, jajal lagi. Gagal, jajal lagi kayak gitu. Sama kan? Berarti kalau kamu sebuah kepastian kamu risaukan gimana? Ada berhentinya nggak? Nggak ada. Kira-kira kalau dirisaukan jalan nggak Pak? Nggak jalan. Orang itu kepastian. Ya, orang takut mati. Mati itu pasti nggak? Jangan takut matinya. Takut mati su'ul khotimah. Jadi yang takut itu su'ul khotimahnya, bukan matinya, karena matinya pasti. Jadi mati itu nggak bisa diubah. Memusingkan sesuatu yang nggak bisa diubah kan stres, coy. Stres nggak? Stres banget. Tapi kalau husnul sama su'ul masih bisa nggak? Bisa. Nah ya udah, kita fokus sama yang bisa diubah aja. Nah gitu ya. Jadi monitoring, kontrol, rapor itu adalah langkah terakhirnya. Setelah kalian mengerjakan detail-detailnya tadi dengan perasaan yang benar dan dengan mindset yang benar, kerjakan, action, praktekin, dikontrol, dievaluasi, laporin. Kalau istilah aku belajar dulu industri, di manajemen industri itu PDCA, plan, do, check, action. Plan, do, check, action. Rencanakan, lakukan, check, action. Nah, action itu do juga loh itu. Yang maksudnya itu plan, do, check, do gitu aslinya. Tapi ya biar enak disebut ya, PDCA. Plan, do, check, action. Udah gitu terus muter-muter, plan, do, check, action, plan, do, check, action, plan, do, check, action. Nggak ada berhentinya, itu siklus. Cek, habis dicek, terevaluasi, action ulangi, evaluasi lagi, action lagi, evaluasi. Ada yang menyebut juga TOTE. TOTE itu test, operate, test, exit. Tes, operate, tes, exit. Sama aja. Intinya mah uji coba. Intinya mah tes dan ukur. Sama aja. Tes dan ukur. TOTE itu tes itu kayak ini. Pernah ke hotel, showernya air panas kan? Nyalain langsung gini gak? Langsung mandi gak? Wih, langsung melocot-melocot. Ternyata panas banget gitu ya. Kan enggak? Dicek dulu, dites, panas. Kurangin dikit, terlalu dingin. Panasin lagi, ya kan? Tes kan? Jadi tes, operate, tes. Tes, operate, tes. Tes, operate, tes. Tes, operate, tes. Kalau udah selesai baru exit, baru keluar. Baru selesai masalah gitu loh. Kenapa? Dengar kata melocot. Apa sih? Apa sih? Ini ketawa dulu jadi ketawa. Oh, berarti dia yang lucu bukan sayanya. Pasti udah pede ya. Iya. Ya kan memang aku pede. Karena aku nggak ada minder-mindernya, bingung ya. Ya oke ya. Oke, ada pertanyaan? Yang di video pertanyaannya di komentar aja ya. Oke. Live ini Pak. Open mind and action.